Nenek kaya raya mengetahui bahwa cucunya sedang diintimidasi di perusahaannya sendiri. Segera membawa puluhan pengawal untuk membela cucunya. Cincinmu itu dari siapa? Kau siapa? Berani sekali menginterogasi saya? Sekarang bahkan kucing dan anjing pun menganggap dirinya penting. Kau tidak mengenalnya? Mengapa wanita licik itu, sebagai kepala departemen, bahkan tidak mengenal ketua dewan direksi? Berani-beraninya membuli menantunya. Ternyata 2 hari yang lalu, gadis itu bertemu nenek CEO di pinggir jalan. Dia mengira nenek itu adalah seorang pengemis. Maka dengan baik hati ia mentraktir nenek itu makan besar. Dan nenek kaya itu melihat gadis itu tidak hanya cantik dan baik hati. Mengetahui gadis itu masih lajang, segera memutuskan untuk menjadikan gadis itu menantunya. Maka nenek itu mengundang gadis itu untuk berkunjung ke rumahnya. Namun saat melihat rumah mewah di depannya, gadis itu langsung tercengang. Ia pun penasaran dan bertanya kepada nenek itu mengapa beliau begitu kaya tetapi masih hemat. Aku masih kurang 50 juta lagi untuk mencapai jumlah mahar cucuku. Mahar sebanyak apa? Oh, 1 miliar. Saat mengetahui bahwa nenek itu memberikan mahar 1 miliar kepada cucunya, matanya melebar karena terkejut. Saat itu nenek bertanya apa hadiah yang ia bawa untuknya. Lalu gadis itu membawa 1 karung besar wortel sebagai hadiah untuk neneknya. Aku suka hadiah ini. Aku juga sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Ayo, kita lihat bersama. Pedagang asing nomor 1, Wendy. Pedagang asing nomor 1, Mandi. Analisa. Dengan senang hati melayani Anda. Silakan pilih yang Anda suka. 10, ratusan, ribuan, wah. Puluhan ribu, ratusan ribu. Apakah ini uang RMB? Beli, 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 beli. Ini terlalu banyak. Beli, 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 beli. Ini terlalu berat, bukan? Pelan-pelan. Meskipun nenek sangat royal, tetapi gadis itu melihat bahwa hadiah-hadiah ini sangat berharga. Lalu segera melepas perhiasan dan mengembalikannya kepada nenek. Nek, hadiah-hadiah ini terlalu mahal. Bagaimana kalau kita tukar saja? Atau bagaimana kalau aku memberikan cucuku yang sulung kepadamu? Baik. Harus memilih satu. Kalau tidak, berarti meremehkan nenekku. Setelah gadis itu melihat sekeliling, dia menemukan sebuah cincin kecil. Dia pikir tidak berharga. Yang termurah di rumahnya adalah itu. Maka dia maju mengambil cincin itu dan bertanya kepada neneknya. Toko TH Chicken Hai Nai Chotai Hong, Ba. Hai Elino Nu Ben Take No. CHCN Kich THC PHUHP. CMN Ba. Kun Gia. Elieko Siayue Tam De Batik Singen HT. M. Sin Fui Long, Ko Siayue. Baik. Cincin milik istri ketua dewan. Kemana perginya? Harus melapor polisi? Aku berikan kepada calon cucuku. Jangan ikut campur. Benar. Setelah menerima cincin itu, dia tidak akan bisa menolak cucuku. Hahaha. Tapi nenek ketua dewan pasti tidak akan pernah menyangka. Gadis itu sudah menikah dan resmi menjadi istri cucu presiden, putra presiden, 2 hari yang lalu. Neneknya yang tidak tahu apa-apa terus memaksa sang presiden, putra presiden, untuk pergi kencan buta. Ia bahkan mengatakan akan memperkenalkan gadis itu kepadanya. Namun, mengingat istrinya yang baru menikah berasal dari desa presiden, putra presiden, khawatir neneknya akan meremehkan gadis itu jika mengetahuinya. Oleh karena itulah ia belum memberitahu neneknya tentang pernikahannya. Karena keduanya menikah secara bodoh. Gadis itu tidak tahu bahwa suaminya yang telah menikahinya adalah seorang CEO kaya raya dengan kekayaan mencapai ratusan miliar. Segera tiba hari berikutnya. Gadis itu datang ke sebuah perusahaan besar untuk melamar pekerjaan. Namun saat dia menunggu lift, dia secara tak terduga bertemu dengan suami murahnya yang baru saja dinikahinya secara kilat. Selamat pagi, Tuan Presiden. Saat itu gadis itu sangat bingung. Bagaimana bisa suaminya yang ia temukan di pinggir jalan menjadi presiden direktur perusahaan tersebut? Sebelum gadis itu tersadar, CEO langsung menariknya ke dalam lift khusus miliknya. Benar-benar CEO dari grup Shen. Ada keperluan apa kau ke dunia Shen? Saya melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan apa? Apakah perlu saya sampaikan kepada dokter? Biar dia tahu betapa memalukannya aku melamar pekerjaan dengan banyak uang. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Tapi ketika gadis itu mulai bekerja di hari pertama, dia tidak menyangka akan diperlakukan buruk oleh atasan perempuan yang licik. Atasannya sengaja memberinya banyak sekali pekerjaan tambahan. Demi mempertahankan pekerjaannya, gadis itu dengan hati-hati melayani rekan kerjanya dengan menyuguhkan teh dan air. Saat itu juga, CEO datang.
untuk mengusir gadis itu dari perusahaan. Wanita licik itu sengaja menabrak kopi yang ada di tangan gadis itu. Sepertinya secangkir kopi panas akan tumpah ke presiden direktur. Maka gadis itu dengan cepat berpikir cerdas. Anak baru ini akan sial. Tuan Shen paling membenci orang yang membuat masalah. Ceroboh, bodoh sekali, sampai menuang kopi saja bisa membuat masalah. Apalagi yang bisa kau lakukan? Karena kukira keluargamu kesulitan, maka aku perkenalkan pekerjaan ini padamu. Apakah ini balasanmu padaku? Kau yang menabrakku. Aku menabrakmu, lalu kau tidak bisa berdiri sendiri? Kau. Tuan Shen, ini sepupuku. Dia bilang aku bekerja di grup Shen. Nien Xin Lie. BNTHC STC Gin. Toi SM An Yengai Begi. Ong Shen. BN Kwa BNRN. BN Hongko Ginoi. Toyes Git Ku Nao Chachen Tian Bai Feater Li Cho BN. TOKP. Kau tahu berapa banyak kopi yang sudah kubuat hari ini? Berapa banyak dokumen yang sudah kuselesaikan? Kenapa kau tidak curhat padaku saat merasa tertekan? Aku hanya seorang petugas kebersihan. Mungkin saja aku bahkan tidak bisa masuk ke kantormu. Mulai hari ini, dia adalah pedang pribadiku. Shen Pingbai. Apa kau menyukaiku? Apakah aku belum cukup jelas? Kenapa? Apakah aku cantik? Atau saat kita pertama kali bertemu, kau terpesona oleh kebebasan dan keberanianku? Ye Sang Nian, jauhilah Shenzong kami mulai sekarang. Kenapa? Karena kakak Manli segera akan menjadi istri presiden. Kau jangan sampai menjadi orang ketiga, ya? Bagaimana aku bisa tidak tahu kalau CEO sudah menikah? Jangan-jangan ada rahasia? Kau hanya seorang petugas kebersihan. Beberapa orang menjadi petugas kebersihan pribadi CEO. Lalu mengira dia sudah menikah? Mungkin bahkan tidak tahu berat badannya berapa. Tinggiku 162 cm. 98 Jin, terima kasih atas perhatiannya. Ye Sang Nian, aku tahu kau tertarik pada Tuan Shen. Tapi kau benar-benar tidak pantas untuknya. Di pesta bisnis tadi malam, aku dan Tuan Shen sudah bertemu dengan orang tua masing-masing. Semalam Shen Tianbai sama sekali tidak menghadiri pesta. Kapan kalian bertemu dengan orang tua masing-masing? Pesta bisnis kemarin sangat penting bagi keluarga Shen. Lam TH Nao Ong Chen Hong Tam Gia. Bang Ni APHNG Labui To APHNG. Hong Bit Gice. Ben Noi Ong Chen Hong Tam De Batik Tikwa. Sao Chotoi Bit Ong Chen Angu. Antea. Toi Hong TH Noyer NG Hau Ziwan Luon Bentai. Toi Hong Bit Nu Toi Hong TH Lam Chena. Karena iri kepada Wanyi, dia mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Sungguh picik. Nanti, ketika Wanyi menjadi istri presiden, aku akan memecatmu pertama kali. HMPH. Aku tunggu saja. Kakakku, kau terlalu rendah hati. Karena itulah kau diinjak-injak oleh seorang gadis kecil. HMPH. Kalian lihat ini apa? Sudahlah, jangan bicara lagi. Jangan-jangan ini adalah gelang milik istri presiden Direktur Shen? Tidak menyangka suatu hari kita bisa melihat benda aslinya. Ini hadiah langsung dari Nenek Shen untukku. Ketua benar-benar baik padamu. SSST, lebih tenang. Aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu. Wan Yijie, setelah kau menikah dengan keluarga kaya, jangan lupakan kami, teman-teman lamamu ini ya. Tentu saja, selama 3 tahun ini aku adalah menantu perempuan yang diakui oleh keluarga Shen. Dengan apa kau akan memperebutkanku? Cincin ini terlihat familiar. Kau yang hanya orang kampung, bagaimana mungkin pernah melihat cincin ini? Nih, aku juga punya satu. Sepertinya memang agak mirip ya. Aku pernah melihat cincin keluarga Shen di televisi, diukir dengan karakter Shen. Tidak mungkin, kau juga tidak mengukir karakter Shen di cincinmu lalu mengaku punya hubungan dengan keluarga Shen. Wan Yi, cincin ini diberikan langsung oleh ketua dewan. Merupakan cincin kekuasaan yang melambangkan status sebagai istri Presiden Shen. Jangan gunakan barang palsu untuk menyamai barang asli. Kalau tidak percaya, suruh Wan Yi melepasnya dan lihat. Pasti juga ada ukiran karakter Shen.
Wan Yan, kenapa bengong? Cepat buktikan pada barang palsu itu. Siapa sebenarnya Nyonya Presiden Shen? Kok tidak ada? Mungkin aku salah ingat. Lagi pula, foto di televisi belum tentu benar. Nyonya Kuan Jian memang tidak pernah muncul di depan umum. Benar, ini semakin membuktikan bahwa cincin Ye Sangnian palsu. Di kalangan Kuan Jian yang sebenarnya, tidak ada karakter Shen. Dan kau tidak tahu bahwa kau telah menciptakan kepalsuan untuk menyamar sebagai istri presiden. Namun tidak disangka, Wan Yi mengungkap penyamaranmu. Benar, betapa jahatnya niatmu saat itu. Seandainya Nenek Shen tidak memberikan cincin kekuasaan ini padaku, pasti kau berhasil mengelabuiku. Cincin ini memang diberikan oleh ketua dewan kepadaku. Nie Sangnian, aku tahu kau ingin bersaing denganku. Tapi kamu juga tidak bisa meniru aku di mana-mana. Begitu ketahuan, akan sangat memalukan. Aku meniru kamu apa sih? Aku mengeluarkan sebuah cincin. Kamu juga mengeluarkan sebuah cincin. Aku bilang punyaku hadiah dari ketua dewan. Kamu juga bilang punya kamu hadiah dari ketua dewan. Ini kalau bukan tiruan, apalagi? 2 hari lalu ulang tahun ke-70 ketua dewan. Aku pergi ke rumah tua keluarga Shen. Cincin ini diberikan nenekku saat itu. Diam. Kau tidak berhak memanggil ketua dewan dengan sebutan nenek. HMPH. Kau juga pernah pergi ke rumah tua keluarga Shen? Bahkan kakak Wan Yu pun tidak berhak pergi ke sana. Kau bahkan berani mengatakan omong kosong seperti itu. Hubunganku dengan ketua tidak perlu kujelaskan padamu. Hanya dengan cincin palsu ini saja, ketua tidak akan membiarkan seorang penipu sepertimu berada di sisi Tuan Shen. Ye Sangnian, kau tahu apa arti simbol kekuasaan itu? Itu adalah setengah dari kekuasaan atas grup Shen. Bahkan tanpa menyebut setengah dari grup Shen yang nilainya mencapai ratusan miliar. Hanya bahan cincin ini saja sudah bernilai 100 juta dengan batu permata Yinhua Baoyu. Ini bukan perak ya? Harus pilih satu. Kalau tidak, berarti meremehkan istriku. Cincin ini sepertinya terbuat dari perak. Mungkin tidak mahal. Yang termurah dalam kisaran harga ini mungkin hanya ini. Wah, aku memang sangat cerdik. Nenek, cincin ini, bolehkah kau berikan padaku? Kalau kau suka, ambillah. Benar-benar orang kampung. Kau bahkan tidak bisa membedakan jenis materialnya. Berani juga memalsukannya. Kau sekarang tidak hanya tidak menghormati pemeriksaan, tapi juga tidak menghormati ketua dewan. Aku juga bisa menuntutmu atas pemalsuan dan penipuan. Aku memang sangat cerdas. Jangan coba-coba mengalihkan perhatian. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Presiden menikah. Jangan-jangan kau ingin memerintahku, seorang petugas kebersihan? Beberapa orang setelah menjadi petugas kebersihan pribadi presiden, merasa bisa seenaknya masuk kemana saja. Mungkin dia sampai lupa kapasitas dirinya sendiri. Tinggiku 162 cm. Beratku 49 kg, terima kasih atas perhatiannya. Ye Sangnian, aku tahu kau tertarik pada Tuan Shen. Tapi kau benar-benar tidak pantas untukku. Di pesta bisnis tadi malam, aku dan Tuan Shen sudah bertemu dengan orang tua masing-masing. HMPH. Tadi malam Shen Jinbai sama sekali tidak menghadiri pesta itu. Kapan kalian bertemu dengan orang tua masing-masing? Kalian bertemu orang tua kapan? Resepsi bisnis kemarin sangat penting bagi keluarga Shen. Bagaimana mungkin Tuan Shen tidak hadir? Orang kampung tetaplah orang kampung. Tidak tahu apa-apa. Kau bilang Tuan Shen tidak hadir di pesta tadi malam. Lalu coba katakan di mana Tuan Shen berada. Dia. Aku tidak mungkin mengatakan bahwa dia bersamaku sepanjang malam, kan? Kurasa dia sudah kehabisan alasan. Karena cemburu. Baru satu kelas sudah mengatakan hal bodoh seperti itu. Sungguh picik. Nanti, begitu Wan Yi menjadi istri presiden, dia akan memecatku pertama kali. HMPH. Aku tunggu. Kakak Wan Yi, ya. Kau terlalu rendah hati. Makanya kau sampai diinjak-injak oleh pedang harta itu. Lihat ini apa? Sudahlah, jangan bicara lagi. Kakak, jangan-jangan ini gelang kekuasaan istri Presiden Grup Shen? Tak menyangka suatu hari kita bisa melihat barang aslinya, ya. Ini hadiah dari Nenek Shen sendiri untukku. Ketua benar-benar baik padamu. SSST, lebih tenang. Aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu. Kak Wan Yi, nanti setelah kau menikah dengan keluarga kaya raya, kau tidak boleh melupakan kami, teman-teman lamamu ini ya. Tentu saja. Nie Sangnian,
Aku diakui oleh keluarga Shen. Cucu menantuku, apa yang kau gunakan untuk melawan aku? Cincin ini terlihat familiar. Cincin ini terlihat familiar. Kau, seorang wanita desa, bagaimana mungkin pernah melihat cincin ini? Nih, aku juga punya satu. Sepertinya. Benar-benar agak mirip. Aku pernah melihat cincin keluarga Shen di televisi. Di dalamnya terukir huruf Shen. Tidak mungkin? Kau pikir hanya dengan mengukir huruf Shen di cincin berarti ada hubungannya dengan keluarga Shen? Wan Yi, cincin ini diberikan langsung oleh Ketua Dewan, simbol status sebagai istri Presiden Shen. Ini adalah cincin kekuasaan. Jangan membanding-bandingkan barang palsu ini. Kalau tidak percaya, suruh Wan Yi melepasnya dan lihat. Pasti juga ada huruf Shen. Wan Yan, kenapa bengong? Cepat buktikan pada penipu itu. Siapa sebenarnya Nyonya Presiden Shen? Ya. Ini tidak ada. Mungkin juga aku salah ingat. Lagi pula, gambar di televisi belum tentu benar. Kekayaan dan kekuasaan Shen 11 memang tidak pernah dipamerkan di depan umum. Benar? Ini semakin membuktikan bahwa cincin Ye Sangyan palsu. Ini semakin membuktikan bahwa cincin Ye Sangyan palsu. Cincin asli sama sekali tidak bertuliskan karakter Shen. Dan kau tidak tahu. Kau membuat yang palsu untuk menyamar sebagai istri presiden. Tapi kau tidak menyangka Wan Yi akan mengungkapmu. Benar. Ye Sangnian, niat jahatmu sungguh kejam. Kalau Nenek Shen tidak memberiku cincin ini. Kau memang berhasil mengelabuiku. Cincin ini memang diberikan oleh Ketua Dewan Direksi kepadaku. Kau, seorang petugas kebersihan, berani sekali berkata mengenal Ketua Dewan Direksi. Kau hanya berani berbicara omong kosong karena Ketua Dewan Direksi tidak pernah datang ke perusahaan. Selamat datang, Ketua Dewan Direksi, untuk membimbing pekerjaan kami. Apabila ada kekurangan, kami harap Anda memberikan banyak petunjuk. Kalian tidak perlu tegang. Aku hanya melihat-lihat saja. Iya. Ye Sangnian, aku tahu kau ingin bersaing denganku. Tapi kau tidak perlu meniru aku di setiap hal. Jika ketahuan, itu akan sangat memalukan. Aku meniru apa darimu? Aku mengeluarkan sebuah cincin. Kau juga mengeluarkan sebuah cincin. Saya bilang ini hadiah dari Ketua Dewan. Kau juga bilang punyamu hadiah darinya. Kalau bukan meniru, apalagi ini? 2 hari lalu, Ketua Dewan berulang tahun ke-70. Saya pergi ke rumah tua keluarga Shen. Cincin ini diberikan nenek kepada saya saat itu. Diam! Kau tidak berhak memanggil Ketua Dewan dengan sebutan nenek. HMPH, kau bahkan pernah ke rumah tua keluarga Shen? Bahkan kakak Wan Yu pun tidak berhak pergi. Kau bahkan berani mengatakan omong kosong seperti itu. Hubunganku dengan ketua tidak perlu kujelaskan kepada kalian. Hanya dengan cincin palsu ini, ketua tidak akan membiarkan penipu sepertimu berada di sisi Tuan Shen. Ye Sangnian, kau tahu apa arti simbol kekuasaan itu? Itu adalah setengah dari kekuasaan atas grup Shen. Bahkan tanpa menyebutkan setengahnya, nilai pasar grup Shen mencapai ratusan miliar. Hanya bahan cincin ini saja sudah bernilai 100 juta yuan, batu giok bunga perak. Ini bukan perak? Harus memilih satu. Kalau tidak, berarti meremehkan istriku, nenek-nenek ini. Cincin ini memang perak, ya? Mungkin tidak berharga. Barang paling murah di rumah ini mungkin hanya ini. Hei, aku memang sangat pintar. Nenek, cincin ini bolehkah aku berikan padaku? Kalau suka, ambil saja. Benar-benar orang desa. Kau bahkan tidak bisa membedakan bahannya. Berani juga memalsukan. Kau sekarang tidak hanya tidak menghormati audit, tapi juga tidak menghormati Ketua Dewan. Aku juga bisa menuntutmu atas pemalsuan dan penipuan. Aku memang orang yang sangat cerdik. Tidak bisa, barang ini sangat berharga. Aku harus mengembalikannya pada nenek. Mengembalikannya pada nenek. Kau benar-benar tidak mau mengaku sebelum tertangkap basah. Di saat seperti ini masih berani berpura-pura. Aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Hei, ketahuan langsung mau kabur? Tidak ada jalan. Bapak Shen paling membenci orang yang berbohong.
Kau sudah berurusan dengan orang yang salah. Penipu sepertimu sama sekali tidak pantas berada di grup Shen. Bahkan keberadaan Bapak Shen pun berani kau fitnah. Yang mulia, kita usir dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Ah. Tuan Shen, selama 3 hari kau terus berbohong. Tadi kau bilang kau tidak pergi ke pesta bisnis tadi malam. Pesta bisnis. Orang seperti ini harus dipecat dari grup Shen. Benar. Kita semua baru saja mendengarnya. Dia sendiri yang mengatakannya. Kami semua adalah saksi. Keluarga Shen selalu menjunjung tinggi moralitas. Jika Tuan Shen tidak memecatnya, sulit untuk membuat semua orang puas. Bagaimana kau bisa yakin dia berbohong? Aku menjaminnya dengan karierku. Jika Ye Sangyan tidak berbohong, aku akan meninggalkan grup Shen secara sukarela. Aku memang tidak menghadiri pesta bisnis tadi malam. Ah. Haha. Kakak Wang, bukannya kamu kemarin menemani Tuan Shen menghadiri pesta makan malam? Cepat bicara. Aku semalam bersama Ye Sangyuan. Apa? Aku sudah lama mengatakannya pada kalian. Aku tidak mau berdebat dengan kalian. Kalian harusnya tidak perlu membuat keributan sampai seperti ini. Untuk apa? Kakak Wenyi, kau tidak boleh mengabaikan aku. Kata-kata ini semua kau yang menyuruhku untuk mengatakannya. Chehawang, Ben Hong THPH Teltai. NHNG Tenai La NHNG GBN Yu Cutai Noi. NG Noi Fong Ha. Tai Cha Noi Unai TRCY. TTC Unai La Deon Caben. BPHN Tai Chin Caben. TRHT Tinel NG Caanye. NG. Kau bisa pergi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku di perusahaan Shen. Tolong Tuhan, ampuni aku sekali ini saja. Ada satu hal yang kau katakan benar. Perusahaan Shen sangat menghargai moralitas. Jelas sekali kau tidak memenuhi standar perekrutan perusahaan Shen. Lalu bagaimana dengan Ye Sangnian? Dia diam-diam membuat replika cincin istri presiden. Bahkan dengan lantang mengatakan itu hadiah dari ketua dewan. Siapa yang tahu apa tujuannya memalsukan cincin itu? Ini penipuan. Tidak hanya harus dipecat, tapi juga harus dipenjara. Orang sepertinya yang bermoral rendah seperti itu pantaskah berada di Shenxi? Tampaknya Tuan Shen memang adil. Jangan sampai kau memihak padanya hanya karena dia Ye Sangnian, ya? Aku tidak akan. Dia begitu percaya padaku. Haha. Ini adalah gelang tinju yang diberikan langsung oleh ketua kepada Ye Wanyi. Ini asli. Tapi luka Ye Sangning pasti palsu. Kau adalah Xia Yue yang nenek bicarakan, ya? Benar, Tuan Shen. Aku memang pernah bertemu beberapa kali dengan nenek Shen. Ternyata desas-desusnya benar. Tuan Direktur tinggal sendirian di rumah tua. Dan jarang keluar rumah. Tuan Shen pun jarang bertemu beliau. Selama aku bersikeras. Tidak ada yang tahu bahwa aku berbohong. Dunia kekuasaan ini katanya hanya ada satu. Benar, tapi kekuasaan itu mas kawin nenek. Diturunkan ke perempuan, bukan laki-laki. Bahkan aku sendiri pun tidak tahu apakah aku berhak menerimanya. Maka yang dimilikinya pasti palsu. Dasarmu berkata seperti itu apa? Karena yang asli ada padaku. Ini hadiah langsung dari ketua dewan direksi untukku, HM. Kau hanya berani karena ketua dewan direksi tidak ada. Omong kosong belaka. Aku bisa menghadap ketua dewan direksi untuk membuktikannya. Berani kau? Kau tidak berani. HM. Kau hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu ketua dewan direksi. Apa hakku untuk membawamu bertemu ketua dewan direksi? Kau juga pantas bertemu denganku. Tuan Direktur sudah 10 tahun tidak muncul. Selama aku terus membantah. Tidak ada yang bisa membuktikan kalau perkataanku salah. Tinggal tunggu beberapa hari lagi. Ayahku dan Tuan Direktur akan menyelesaikan perjanjian pernikahanku dan Shen Qingbai. Maka masalah ini akan selesai. HMPH, siapa yang mau bertemu denganku? HM. Ah. Cincinmu itu dari siapa? Siapa kau? Berani sekali menginterogasi aku? Sekarang kucing dan anjing saja merasa dirinya penting. Kau tidak mengenalinya lagi. Tuan Shen, saya sekretaris pribadimu. Biasanya orang yang ingin menjilatku tak terhitung jumlahnya. Bagaimana aku bisa mengenal mereka semua? Nenek, kenapa datang? Hahaha, Tuan Shen ini neneknya Sangnian.
Haha. Aduh, dia benar-benar menganggap perusahaan ini rumahnya sendiri. Siapapun dia bawa ke sini. Nenek. Sang Nian adalah orang yang kusuka. Aku tahu kau menyukai Yewanyi. Tapi tolong hormati pilihanku. Hahaha. Benar-benar bagus sekali. Siapa Yewanyi? Nenek tua ini tidak mengenalnya. Xiao Ye. Ternyata kau dan cucuku sudah saling kenal sejak lama. Hahaha. Kapan kita akan membicarakan pernikahan? Nenek Wensi belum tahu kita sudah menikah. Ah, selama 3 tahun. Bagaimana aku bisa tidak menyadari bahwa putra kecil yang nenek bicarakan adalah kamu? Tidak mungkin. Dia adalah ketua dewan. Yewenyi, kau benar-benar sudah kehilangan akal karena pria itu. Kita ini kan kerabat. Kalau ketua dewan direksi itu nenekku, nanti aku tidak akan mengenalinya. Bukankah kau bilang cincin di jarimu itu pemberian ketua dewan direksi? Dan kau juga bilang hubunganmu dengan ketua dewan direksi sangat dekat? Kok? Ketua dewan direksi datang, kau malah tidak mengenalinya? Jangan-jangan kalian hanya teman online? Kau ini, gadis kecil. Ye Sang Yuan, jangan sombong. Hidup masih panjang. Kau tunggu saja. Nenek, aku tidak tahu. Cincin ini sangat berharga. Lebih baik ku kembalikan saja. Aduh. Terima hadiahku, ya. Tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Kalau kamu merasa tidak enak, anggap saja aku sebagai nenekmu. Hahaha. Hadiah dari nenek. Simpan baik-baik. Dia bicara tentang cincin atau dirinya sendiri, ya? Oh, aku lupa. Ko Iu Gi Halasai. MCBN via MCBN. IVAI. Hong Sao. Cherry oke. TT Ceteo Tai. Oke. Mi NM, Mingi Ubitiu. Kau tidak berniat memberiku status? Bukankah kau bilang akan mentraktirku makan? Di sini saja. Di sini. Tidak mungkin. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Seekor ikan saja harganya puluhan ribu. Bersiaplah dengan baik. SSST. Aku belum terlalu lapar. Kamu lapar? Memang agak lapar. Mari kita makan. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya kepada wajahnya. Tidak bisa? Chen Jiaxi lapar. Kartu bankku tidak punya uang. Bukankah masih ada WeChat? Uang di WeChat sudah habis. Tidakkah kau berpikir untuk meminjam kepada teman? Ada apa yang serius? HMPH. Imut sekali. Aku tidak percaya. Lihat apa yang ingin kau makan. Ah, sudahlah, aku tidak pantas makan. Ada apa? Sebenarnya aku tidak terlalu lapar. Kalau begitu, kamu saja yang pesan. Aku tidak perlu. 1 porsi udang beku selatan. 1 porsi paru sapi panggang arang. 1 porsi kepiting daun pinus. 1 porsi salad. Tadinya aku ingin mentraktirmu makan. Tapi karena kamu tidak lapar, maka lain kali saja. Tunggu sebentar. Permisi, tolong bawakan menu lagi untuk saya. Sebentar. Meskipun aku tidak terlalu lapar, tapi aku bisa menemanimu makan sedikit. Lagi pula, makan sendirian itu membosankan.
Presiden Shen. Biasanya makanannya mahal sekali. Makan seperti ini, apakah tidak akan lama-kelamaan terasa berat? Uang untuk makan masih ada kok. Aku akan membayar dulu. Kau makanlah perlahan. Ah. Ye Sangian. Ye Hong Tila Ben Sangian Sao. Hong Ge Pen Hao Trong MT Phi NM. BN, MT Buya PHNG, CNG Kote Han Trong MT Hang Chao CPNHV. BN La Ai. Chao Chuin Fe Fik BN Bechen Shikang Beri Feater Tan MT Nging Heo Te Laulan RNG KHP THG. BN La MT Cik Bang MCMC. VBN VN Mun Chao NSNG Hafi Ong Chen. Lihat saja dirimu. Pantaskah kau? Cepat atau lambat kau akan ditinggalkan. Aku berbeda. Berbeda bagaimana? Dia ini putra dari grup Shen. Pernah dengar grup Shen? Asetnya lebih dari 1 triliun. Orang terkaya di seluruh negeri. Hei, aku segera akan menjadi Nyonya Shen. Kukira Tuan Muda Shen itu sangat tampan. Kau ini orang desa, mengerti apa? Memang aku tidak mengerti. Tapi meskipun dia putra dari grup Shen, mengapa dia melirikmu, HMPH? Kau hanya iri. Tuan Muda. Siapa wanita cantik ini? Tuan Shen, ini adalah bunga kampus saat aku kuliah dulu. Sejak kuliah sudah dibiayai. Sudah lama dimainkan oleh banyak pria. Oh. Benar-benar anjing yang kembali memakan kotorannya sendiri. Selama bertahun-tahun, kebiasaan membuat wanita menjadi pelacur itu tidak berubah. Wajahnya yang cantik itu sia-sia. Jangan pura-pura. Tempat ini, rata-rata penghasilan per orang 100.000. Tuan Muda Chen sudah meninggalkanmu. Seandainya bukan karena pria tua kaya raya itu. Dari mana kau mendapatkan uang untuk makan di sini? Ketahuan lalu mau kabur? Minggir. Tuan Muda Chen sudah bertunangan. Kau, anjing liar yang tak punya tempat tinggal, tak akan ada lagi yang melindungi. Siapa bilang dia tak punya pelindung? Ah. Aku. Kau hanya bisa menyukai pria yang hanya tampan saja, tidak berguna. Itu lebih baik daripada kau mendapatkan seseorang yang selalu menyakitimu. Kau ini brengsek. Berani menendangku. Ku Changsheng mematahkan kedua kakimu, kau tidak tenang ya? Ada orang yang membuat keributan di restoran kalian. Patahkan kakinya. Usir dia. Kalian berdua orang miskin. Berani membuat keributan di tempat seperti ini? Tidak tahu diri. Masih bengong ngapain? Tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Shen? Kalian sudah mati ya? Cepat usir kedua orang miskin ini. Jangan takut, aku akan melindungimu. Kau berani memukulku? Kau tahu kami berdua ini siapa? Dia ini adalah Presiden Grup Shen. Dan aku adalah calon istri Presiden Grup Shen. Toan Betrum TM THNG Nituk Fashion T. BNV Endam NHCHC BNV MT Konco. Hongko BCTHYTRNH Fashion. Yean lagi. Lam TH Nao Yunai Koteha. Ong Chenesiu. Hong Pi Lafik Catai. Ni PH Enai Lamiu. No Hong Lien Kuan Gian Toy. BTCHC Dang Tin Chan Hom Shen Gian LN. Chong Toy Ko Kuin Kin BN. Gi En Jian Jun. Toy Sai. Hai Cho Tai Sang Em Teben. An Ye lagi. Toy Bella. Aku memberikan semuanya padanya. Jika dia palsu. Lalu bagaimana aku? Dia pantas mendapatkannya. Bermimpi di siang bolong setiap hari. Kau bilang dari mana begitu banyak miliarder? Bahkan CEO Shen. CEO Shen, anak emas seperti itu. Kok bisa ya? Sampai ketemu kamu? Bahkan kamu sampai menyukaiku. Apa jangan-jangan aku terlalu banyak nonton drama? HMPH. Kamu masih melotot padaku? Hei, aku tidak percaya. Kenapa kamu begitu percaya diri sih? Kenapa dia bisa menyukaimu? Hei, jangan kau tatap aku lagi. Tuan Shen, Nyonya tua baru saja mendesak Bapak untuk kembali ke rumah tua.
Beritahu semua orang di perusahaan Shen untuk bersiap menyambut kedatangan kediaman presiden. Silakan masuk. Sialan, hari ini adalah reuni kelasku. Kau harus membuat mantan pacarku terlihat seperti orang brengsek. Tapi jangan terlalu sempurna. Aku takut kau akan menarik perhatian orang lain. Kau tidak akan kembali denganku? Tadi kau khawatir tentang ini? Apa aku terlihat khawatir? Tenang saja, aku sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Lalu bagaimana jika kau meninggalkanku? Aku pasti akan menemukanmu lagi. Beri aku 10 yuan. Di sini, aku akan melindungimu. BO. Cotoy 5 yuan NCko. Nuhong BNS BNH. BNCNG dan BTN Tengica BNVA Ngicatoy. C Haliu. Chong Tai Hong Bit. Ngi Beo Nai Laca BN. Chong Tai Hong Bao Gidam Lamiuna. M. CMN BN Cutoy. Cotin. Toyko Erten Hiu NG. M. BN Ten lagi. Shen King Bai. Nama Shen King Bai bagus sekali. Mulai sekarang kau akan kupanggil si gemuk. Ye Sangian, kau akhirnya datang juga. Kami hampir mati karena terlalu jijik melihat kemesraan Chen Shikang dan pacarnya. Chao Sui, teman kuliahku. Halo, Shen Ting Bai. Aku benar-benar meremehkanmu. Baru saja ditinggalkan Chen Shikang. Aku menemukan pria sempurna seperti ini. Sayang sekali. Ketampanan tidak akan mempan hari ini. Chen Shikang telah menyiapkan hadiah mewah untuk diberikan kepada pacar barunya di depan umum. Laki-laki tetap harus kaya. Kau mungkin akan malu hari ini. Tidak perlu kau khawatirkan. Hei, Sunny, kamu masuk dulu saja. Nanti aku menyusul. Jangan-jangan dia kabur? Sok pura-pura. Pacar baru Tuan Chen itu kan cewek yang galak sekali. HMPH. Kenapa orangnya sampai sekarang belum datang juga? Masih kurang siapa lagi? Meja ini adalah tempat duduk untuk mereka yang belajar di luar negeri. Sang Nian, kamu hanya bisa duduk di meja biasa saja hahaha. HMPH, Ye Sang Nian. Kau hari ini tahu akan dipermalukan tapi tetap datang juga. Bukankah hanya ingin memohon si Kang untuk berubah pikiran? Ye Sang Nian, lupakan saja. Aku tidak punya niat untuk balikan denganmu. Kebetulan sekali. Aku juga. CK. Kualitas di negara kita memang buruk. Aku sedang makan di restoran di luar negeri. Orang-orang makan dengan tenang dan damai. Tidak seperti di negara kita yang ramai dan berisik sekali. Lagi pula, barang-barang buatan Tiongkok itu juga murah sekali. Tetap saja barang-barang bermerek luar negeri kualitasnya lebih baik. Lihat saja jam tanganku ini. Aduh, kamu bertambah tinggi atau pendek sih? Bajuku ini kubeli di luar negeri. Mahal sekali loh. Kalau sampai kotor, kamu sanggup ganti rugi? Maaf. Aku tidak sengaja. Lupakan saja, aku. Dia juga tidak sengaja. Ya, toh tidak ada kerusakan apapun. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Hanya tersentuh orang seperti itu saja sudah sangat kotor. Bajuku ini kan merek terkenal dari luar negeri. Apakah kau akan membantunya membayar? HMPH. Begitu bicara soal uang, langsung takut. Seperti kalian, orang miskin yang bahkan biaya kuliah saja tidak mampu. Mungkin bahkan lengan baju seperti yang kupakai ini pun kalian tidak mampu membelinya. Kurasa penyakit tulang lunak kalian cukup parah. Segera diobati. Maksudmu apa? Hahaha. Ye Sangian, aku tahu kau merasa tidak terima karena aku menolakmu. Kau sangat tidak terima. Fei Fei kembali dari kuliah di Korea. Kalian berdua tidak berada di level yang sama. Level? Lihat apa yang kau katakan. Apakah itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Tidak takut lidahmu tergigit? HMPH.
Kami ini adalah para profesional yang telah belajar di luar negeri. Kau ini siapa sih? Berani sekali berbicara seperti itu kepada kami? HMPH. Memang aku tidak pernah belajar di luar negeri. Tapi aku tahu profesional sejati tidak seperti dirimu. Kau hanya iri. Tiongkok membutuhkan orang-orang berbakat seperti kami yang mampu berkomunikasi secara internasional. Kalian juga pantas. Ye Sang Nian. Fei Fei adalah kekasih baruku. Aku tahu kau iri. Tapi jangan berlebihan. Kalian berdua terlalu merasa hebat. Aku hanya berbicara berdasarkan fakta saja. Kalian hanya iri karena tidak bisa mendapatkannya. Merek-merek mahal yang kami kenakan. Orang-orang miskin seperti kalian tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidup. Kalian hanya bisa merasa puas dengan kata-kata saja. Coba tunjukkan apa yang kalian pakai. Buktikan saja. Ah. Buatan Cina. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saat itu kau benar. Kalian ini sekumpulan orang yang belum selesai makan sudah mengumpat, sekumpulan orang yang tidak tahu berterima kasih. Mulutmu lancang, lalu bagaimana? Masyarakat ini bukanlah tempat untuk orang yang hanya berani berkata-kata. Ah, bukankah ini kastil Kekaisaran Loke yang terjual seharga 100 juta di pelelangan grup Shen minggu lalu? Keluarga Chen memang layak disebut keluarga perhiasan. Benar-benar kaya raya. Permata Kekaisaran Loke adalah permata peringkat pertama. Selain grup Shen, hanya aku yang memiliki permata ini. Permata ini beratnya mencapai 5 karat. Hari ini aku akan memberikannya kepada tunanganku, Cheng Fei Fei. Terima kasih, Ye Sang Nian sayangku. Ku akan jujur padamu. Aku dan Shikan sudah bersama selama setahun. Dengan sifatmu yang tidak romantis itu. Shikan sudah ingin putus denganmu sejak lama. Tidak menjadi Nyonya Chen pasti menyakitkan, ya? Hahaha. Seperti kamu, walaupun diberikan 90% saham, aku pun masih merasa jijik. Lihatlah baik-baik. Liontin Rock Emperor seberat 5 karat. Ini satu-satunya kesempatan dalam hidupmu untuk melihatnya. Gelang palsu, tapi cukup menarik ya. Ini gelang Rock Emperor. Kalau ini asli, harganya pasti sangat mahal. Keluarga Chen adalah keluarga perhiasan. Kalau dia bilang asli, pasti asli. Permata 5 karat di tangan Chen Fei Fei saja nilainya sudah mencapai 100 juta. Gelang ini keseluruhannya pasti harganya selangit. Tidak, aku memiliki kerja sama perhiasan dengan keluarga Shen. Tapi ini pusaka keluarga Shen. Kau siapa? Dari mana kau mendapatkan ini? Katakan, kalau tidak aku akan menyerahkanmu ke keluarga Shen sebagai penjahat. Tuan Shen, saya akan menjemput Anda dan istri untuk kembali ke King Yuan. Rumah tua keluarga Shen. Kau bilang kau dan Shen memiliki kerjasama yang baik. Mulai hari ini, semua kerjasama antara Shen dan keluarga Chen dihentikan. Ya. Merebut kekasihmu. Aku benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau aku kenalkan kamu dengan pria kaya lainnya? Aku kenal seorang pria kaya raya berusia 70 tahun. Seharusnya dia tidak akan menolakmu. Tapi si Kang, jangan pikirkan itu, HMPH. Istriku tidak perlu kau khawatirkan. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Maaf, aku terlambat. Wah. Gila. Mobil mewah ini. Lalu gelang ini. Dan juga para pengawal ini. Wow, benar-benar aura CEO banget. Semua ada di drama.
Jadi beginilah rupanya seorang CEO keluar rumah. Kau lihat? Ekspresi wajah Chen Shikang, pria brengsek itu, tadi luar biasa. Terenchin Homnai RT2V. M. BTUT Homnai. TTCSHP Tagia Gia NH Shenvea Chenuce Tai TH. Chow Nai Kua Petrai. Ba. Nha Hang Nai. BNS Oanto Antik Anhie. Ahaha. Kalau begitu, aku harus mencobanya. Ye Sang Nian. Kau memang masih tetap seperti ini, miskin. Ada apa? Kemarin kita semua ditipu olehmu. Seorang orang miskin berani menyamar sebagai CEO grup Shen. Bahkan mengatakan akan memutuskan kerjasamaku, Chen Jiang, dengan grup Shen. Hari ini saya baru saja menerima undangan dari Ketua Kamar Dagang Provinsi Selatan. Kebohongan kalian terbongkar sendiri. Kamar Dagang Provinsi Selatan. Kedengarannya lebih hebat daripada keluarga Shen. Aku tidak bisa membuat masalah untuk keluarga Shen. Ye Sangni, mulai sekarang jangan terlalu dekat dengan aku dan Shikang. Kau hanya pantas bersama nenek pengemis seperti ini untuk mencuri uang di sini. Inilah kelas yang tidak bisa kau lewati. Bagaimana aku menjalani hidup tidak ada hubungannya dengan kalian. Dengan wajahmu seperti itu. Jika sampai dibunuh oleh Kamar Dagang Provinsi Selatan. Cepat atau lambat aku akan memutus kerja sama dengan kalian. Ye Sang Nian, aku sarankan kau bersikap lebih baik. Aku sebenarnya berniat, jika kau memohon padaku. Besok aku akan membawamu ke pesta Kamar Dagang Provinsi Selatan untuk melihat dunia luar. Biar kau menyaksikan sendiri perbedaan di antara kita. HMPH, aku tidak lemah. Ya, karena kau sudah mengundang. Tenang saja, dia akan datang. Ah. Baiklah. Sampai jumpa besok. Hahaha, Nenek, jangan sembarangan setuju. Kau tahu itu untuk apa, bukan? Tenang saja, serahkan padaku. Ah, hehehe. Lama tidak bertemu. Tentu saja aku tidak tahu, lihat aku. Nenek benar-benar membawa saya ke sini. Kamar Dagang Provinsi Selatan. Seharusnya tidak akan mempersulit Shenyang, kan? Kau penipu. Berani-beraninya kau muncul di depan tuan muda ini. Kau ingin mati, ya? Orang miskin, lepaskan aku. Tidak berubah sama sekali. Ah. Kakak senior. Kakak senior. Panggil orang. Penipu ini. Jia Maosheng, seorang CEO. Berani-beraninya membuat onar di Kamar Dagang Provinsi Selatan. Cepat tangkap dia. HMPH, tunggu ajalmu. Kamar Dagang Provinsi Selatan dikelola oleh keluarga Shen. Tepat sekali, kita akan menangkapmu. Kita ini adalah pahlawan bagi keluarga Shen. Bajingan, baju besi ini. Suatu hari nanti, aku akan membayar 10 kali lipat. Tunggu saja. Dua badut ini dari mana sih? Tuan Wang, kenapa kau memanggilnya Tuan Shen? Tuan Shen, perlukah saya bantu menghadapinya? Tuan Shen, kau kan orang terkaya di Nanshan. Apakah kau juga ditipu olehnya? HM. Kau tahu siapa aku? Belum tahu siapa dia? Kalau begitu, mengapa kau mengirimkan undangan Kamar Dagang Pria untukku? Untuk mengatakan sekali lagi padamu, kerja sama keluarga Chen dan Shen sepenuhnya berakhir. Sifu. 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 Ah. Shen Qingwan. Dengarkan penjelasanku. Sang Nian, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kau. Ini Kamar Dagang Provinsi Selatan. Kau berani membuat keributan di sini? Cepat lari. Kenapa masih bengong? Bukan aku. Aduh ini. Satu hal kecil. Kau terlalu gegabah.
Tidak perlu memukul orang di pertemuan bisnis Provinsi Selatan untuk membantuku. Kalau Ketua Kamar Dagang marah. Bagaimana dengan Provinsi Weinan? Ketua Kamar Dagang adalah nenekku. Apa? Ye Sang Nian. Tuan Shen memintaku untuk membantumu mengirim dokumen ini. Baik. HMPH. Kalau aku bisa tetap di perusahaan Shen, itu semua berkatmu. Ayahku berhutang budi pada kepala keluarga Shen yang sudah meninggal. Mereka tidak akan memecatku. Mengenai Ye, setelah 3 tahun, semua pekerjaan kotor dan melelahkan akan diberikan kepadanya. Kalau dia tidak tahan, biarlah dia pergi sendiri. Ketika Presiden menyadari bahwa dia jauh lebih buruk dariku di segala hal, barulah dia akan mengingat kebaikan saya. Ya. Baik sebagai sekretaris maupun sebagai istri Presiden. Hanya Bapak yang paling cocok. HM. Berkas ini kau suruh Sony kirim? Ah, ada apa? Dia melakukan kesalahan? Aduh, semua salahku. Melihatnya bekerja sebagai petugas kebersihan sungguh kasihan. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk berkembang. Sayang sekali, aku seharusnya tidak memberi orang dengan pendidikan rendah seperti dia pekerjaan yang sulit ini. Sekretaris Ye, jika kau merasa tidak mampu menjalankan pekerjaan ini, maka kau dan Sang Yan harus benar-benar bertukar pekerjaan. Kau ingin menyuruhku menjadi petugas kebersihan? Tai CH Hafi BBN RNGBN Strong Nacha Shen. Adapun pekerjaannya, itu tidak penting. Pergilah dan renungkan kesalahanmu. Kau adalah harta pribadiku. Hanya aku yang bisa memberimu tugas. Jangan bodoh dan mendengarkan semua orang. Aku kan sedang bosan. Kau juga tidak memberiku tugas. Malam ini aku akan mentraktirmu makan malam. Kalau begitu, jika ini dianggap sebagai pekerjaan. Ada lembur? Panggil Ye Sang Yan saja Sang Yan. Panggil saya saja Sekretaris Ye. Saya menjadi sekretarisnya selama 3 tahun. Apakah aku lebih buruk daripada Ye Sang Yan yang baru ku kenal? Sialan. Kita lihat saja. Keluarga Shen akan mengadakan acara bisnis malam ini. BN Usimpe Fasutes Cetrong Batik. Ong Chen CHC CHNSA BNN. CHTCH Ye Tinai. Koel BN CH Ngin BN. BN Komun TR Tancau Gaica BN. Hahaha. Ah, Ong Chen. BN Noivi CHCBN Sony Batik Indoan Tinai. Suruh dia menemani saya. Tidak bisakah ibu meminta petugas kebersihan untuk menemani ibu ke acara kelas atas seperti itu? Ah. Presiden. Minggir. Minggir, cepat minggir. Suruh kamu minggir. Tidak mengerti? Baru saja ada kabar dari Sang Nian. Presiden dan asisten Jiang mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan kembali ke kantor. Ponselnya juga dimatikan. Sekarang tidak bisa dihubungi. Kalau begitu, cepat laporkan ke polisi. Sudah dilaporkan. Polisi menyuruh menunggu kabar. Kau mau kemana? Aku akan mencarinya. Di mana Sang Nian? Resepsi makan malam akan segera dimulai. Tidak tahu Sang Nian pergi kemana, Tuan Shen. Bagaimana kalau saya saja yang menemani Anda ke resepsi makan malam? Kalau Sang Nian tidak datang, maka aku tidak akan membawa sekretaris. Bagaimana dengan Ye Xiaonian? Aku tidak bertemu dia seharian ini. Kenapa ponselnya mati? Jiang Zheng pergi mencari Ye Sang Nian atas perintah Direktur Shen. SSST. Ini jalan terakhir sebelum sampai ke perusahaan. Tidak terlihat ada tempat kecelakaan di sini. Hai.
Hai, Tuan Shen sudah ditemukan. Tuan Jiang, kau dan Tuan Shen mengalami kecelakaan mobil? Tidak kok, Tuan Shen menyuruhku mencarimu. Lalu, kenapa telepon Tuan Shen tidak bisa dihubungi? Ah, lebih baik kau tanyakan saja pada Tuan Shen. Kau pergi kemana? Kemanapun aku mencari, aku tidak menemukanmu. Ah. Maaf. Ponsel. Nanti kau cukup membuka berbagai lokasi, maka kau akan menemukan saya. Kurasa aku kepanasan. Ah. Waktu jamuan makan malam Tuan Shen hampir tiba. Tolong sampaikan kepada nenekku. Aku tidak akan pergi. Jangan sebut-sebut karena Sang Nian. Aku khawatir nenek akan salah paham tentang dia. Airnya pernah dimatikan. Giana. Sang. Kamu kepanasan semalam. Lalu aku membawamu ke rumahku. Oh. Astaga. Aku tidak pulang semalaman. Ibuku pasti akan khawatir. Aduh. Jalannya pelan-pelan. Ah. Ada apa? Untung saja hampir ketahuan ibuku. Aku ini seperti orang yang tak pantas dilihat. Aku semalam tidak pulang. Seandainya ibuku melihatku keluar dari rumah seorang pria pagi-pagi sekali, masalahnya akan besar. Aku pulang dulu. Jangan keluar. Nanti aku tunggu kamu di bawah. Lalu kita pergi ke kantor bersama. Baiklah. Iya, Bu. Kemarin malam kamu pergi kemana? Kemarin aku lembur di kantor dan makan di sana. Iya. Iya, Bu, iya. Bagaimana menurutmu tentang Shen Tingbai? Shen Jie kan presiden dari grup Shen. Dia bukan berada di dunia yang sama dengan kita. Aku mana berani mengomentari. Ah, kenapa kau bertanya seperti itu? Kurasa Shen Tianbai cukup baik. Jadi, aku sedikit ingin membuatnya menjadi menantumu. Ya. Kau tidak demam, kan? Kenapa bicara omong kosong terus? Aku serius. Mimpi tetap harus ada. Siapa tahu terwujud? Kau tidak percaya? Ibumu, waktu muda dulu, bahkan ingin menikah dengan Gu Tianle. Jangan-jangan kau ingin bilang aku ini katak ingin makan daging angsa? Hei, itu kau yang bilang loh. Aku tidak bilang apa-apa. SSST. Menurutmu, maksud ibuku apa? Memangnya aku mirip kodok di mana sih? Ada kodok secantik aku? Tentu saja tidak. Aku benar-benar ingin kau datang ke rumahku nanti. Berpegangan tangan lalu berputar-putar di depan ibuku. Lihat reaksinya seperti apa. Ah. Pertama kali ke rumahmu. Aku harus membeli sesuatu dulu. Membeli apa? Apa yang biasanya disukai oleh bibimu? Kenapa tiba-tiba seperti aku yang sedang mendesakmu untuk bertemu orang tuaku? Lagi pula, cepat atau lambat juga akan bertemu orang tua. Bertemu lebih cepat juga tidak apa-apa.
Setelah bertemu orang tua, lalu bagaimana? Membicarakan pernikahan. Lalu, baru menikah. Shen Jinbai, kau benar-benar akan menemui ibuku seperti ini? Kau takut ibumu tidak menyukaiku? Bukan begitu. Hanya saja kupikir kau membawa terlalu banyak barang. Sebenarnya tidak perlu seboros ini. Toi RTD Tin. CHCN Koye TNG. US Hong Ho TNG. UG Seksi Ranu di Catai Koen TNG Utin Sufetai. Chong Tianen Lam Ginu Chong Tea Hong NG. Cui Chung Ten Imnai. NG Semenha. Nge Bai Dao. Aku tidak tahu seperti apa posisinya di hati ibuku. Anak orang lain yang sempurna. Sempurna tanpa celah. Jika dia tahu kita berdua berpacaran, mungkin dia benar-benar akan pergi ke kuil untuk membakar dupa. Setelah hari ini, kita bisa terang-terangan, bukan? Kau tidak merasa lebih seru jika kita melakukannya secara diam-diam? SSST. Ekspresi wajahmu itu apa? Apa yang kukatakan salah? Iya. Istri selalu benar. Nanti Shen Qingbai harus berbicara dengan lembut. Kalau tidak, nanti akan membuat ibuku terkejut. Iya. Nanti harus halus sedikit. Kalau tidak, ibu akan terkejut. Iya. Kita harus menjaga jarak. Jangan terlalu dekat. Beri ibu sedikit waktu untuk menerima. Baik. Selamat siang, Bu. Nama saya Shen Tianwan. Pacar putri Anda. Katakan, apa yang terjadi antara kau dan Shen Qingbai? Seperti yang Anda lihat, kami sedang berpacaran. Seperti yang Anda lihat, kami sedang berpacaran. Kau dan Shen Bingwan. Jangan-jangan kalian adalah Lin Yuexing? Tahun lalu aku sudah bilang padamu, kau tidak boleh hanya karena dia tampan dan kaya, lalu langsung mendekatinya. Bahkan harga diri dan rasa malu seorang gadis pun kau abaikan. Keluarga Shen mana mungkin menerima keluarga seperti kita sebagai menantu perempuan? Bagaimana jika suatu hari Shen Qingbai meninggalkanmu? Aduh, reputasi tidak menjaga dirimu akan tersebar. Kau akan hancur. Ini menyangkut reputasimu, hal besar. Tidak boleh ada sedikit pun kerugian. Bu, ibu terlalu menganggapku sembarangan. Aku tidak bisa serius berkencan dengan Shen Qingbai. Astaga, dia kan Shen Qingbai, Presiden Grup Shen. Beraninya kau bekerja sebagai petugas kebersihan di Grup Shen, lalu direbut oleh presidennya sendiri. Bekerja sebagai petugas kebersihan di Grup Shen, lalu direbut oleh presidennya sendiri. Astaga. Meskipun itu faktanya, Ibu. Tapi jangan bicara seperti itu, Nak. Segera putus dengannya. Mengapa Ibu tidak menyukai Shen Qingbai? Tapi itu kan Shen Qingbai. Aku tidak bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Hanya saja, orang sepertinya akan setuju menerimamu sebagai menantunya. Kalau hanya main-main, aku tidak setuju. Kita sudah sampai tahap bertemu orang tua. Bibimu akan setuju. Ya. Hahaha. Mereka calon mertua ya. Aku ini menantunya Nenek Bai. Anak-anak masih belum mengerti. Bagaimana mungkin mereka datang sendiri? Saya rasa saya tetap harus datang sendiri. Lagi pula, ini tentang pernikahan kedua anak kita. Pernikahan. Kedua anak ini. Sudah waktunya menikah. Sudah waktunya perempuan menikah. Pacaran itu wajar.
Kami orang tua hanya berharap mereka bisa bahagia dan ceria saja. Keluarga kami sangat puas dengan Nian-Nian. Bu, perkenalkan saya Shen Tianbai. Salam kenal. Dari Nian-Nian saya dengar ibu suka melukis. Sedikit untung saja. Silakan terima. Ah. Aduh. Ini untuk apa sih? Hei, silakan duduk. Silakan duduk. Hei, itu Nian-Nian. Cepatlah seduh teh. Cepat. Baiklah, aku akan membantu Nian-Nian. Hahaha. Aduh. Kedatanganku kali ini ingin membicarakan pernikahan King Bai dan Nyonya. Aduh, ini. Bibi. Bibi, ini adalah properti atas namaku. Kartu bank, kunci mobil, dan juga saham beberapa perusahaan. Beberapa hari yang lalu semuanya sudah dipindahkan atas nama Nian-Nian. Saya harap kau mau menikahkan Nian-Nian denganku. Aduh. Aduh. Semua ini adalah hasil jerih payah Bai sendiri. Tentu saja dia sendiri yang berhak menentukannya. Kau tidak takut aku kabur setelah menyumbang? Aduh. Tidak takut. Kalau kabur, ajak aku saja. Mereka kasar dan mereka berguling. Lukisan ini bagus sekali. Memang selera menantu saya bagus. Memang bagus. Tentu saja bagus. Ini kan bunga matahari karya Daifen. Bernilai 10 buah pir. Ini kan bunga matahari karya Daifen. Bernilai 10 miliar. Itu adalah lukisan terkenal. Bukan lukisan biasa yang dibuat asal-asalan. Kalian tidak tahu ya? Sungguh menjijikan. Sungguh menjijikan. Meskipun palsu, bisa dipalsukan sampai semanis ini. Juga sulit didapatkan. Kalian dapat dari mana? BNKO NGHRNGCHTCH Chashin Group KOTH Kolinoidi? Ah, astaga. Aduh. Aku harus melihatnya dengan saksama. Zenji benar-benar Zenji. Jangan lupa, aku ini kan ahli penilai level 10. Ini. Ya. Lepaskan saja. Ruang tamu ini tidak pantas untuknya. Kemarin Chen Shikang meneleponku. Benarkah? Meneleponmu untuk apa? Dia menanyakan keadaanku. Bagaimana kabarmu? Kurasa dia mungkin ingin balikan denganmu. Kudengar keluarganya bangkrut. Pacar cantiknya meninggalkannya karena tidak punya uang. Nasibnya berubah drastis. Kembali jatuh ke dasar. Mungkin dia teringat saat kau dulu menemaninya melewati masa sulit. Jangan sampai. Jika dia meneleponmu lagi, sampaikan padanya dariku. Aku tulus mendoakan dia dan Chen Feifei selalu bahagia bersama. Hidup bahagia selamanya. Dan tidak akan pernah berpisah. Awalnya dia menyembunyikan identitasnya sebagai anak orang kaya dan berpacaran denganmu. Kau membiayainya selama 3 tahun. Dengan sikap yang terlalu terlena oleh cinta. Tidak mau mendengarkan nasihat siapapun. Seandainya kau sudah memiliki kesadaran seperti sekarang. Mungkin kau dan Presiden Shen sudah punya anak. Kau dengar? Ada apa? Kau tidak perlu menelepon Jiwer. Juga tidak perlu mendatangiku di bawah apartemenku. Terlepas apa yang terjadi antara kau dan pacarmu. Aku dan kau tidak mungkin lagi. Aku sudah putus dengan Nian-Nian.
Aku hanya sesaat hilaf. Maafkan aku. Kita mulai lagi, ya? Tidak menyangka 3 tahun lalu aku malah menyukai pria yang tidak berharga seperti ini. Apa muka yang kau punya untuk memintaku memulai lagi? Chen Shikang, kau pria macam apa sih? Saat kau selingkuh dengan sahabatku, kau pernah memikirkan aku? Saat selingkuhanmu menunjuk hidungku dan beradu argumen denganku, kau pernah membela aku? Setiap hari pamer kemesraan di media sosial. Membeli barang mewah untuk pacar barumu? Kau pernah memikirkan aku yang telah berhemat dan membiayaimu selama 3 tahun? Jika aku jadi kamu, meskipun mati pun, aku tidak akan memohon padaku untuk balikan dengan muka tebal. Selama kamu masih memiliki sedikit harga diri, itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Selama kamu masih memiliki sedikit harga diri, itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Nian, aku tahu aku telah menyakitimu, tetapi selama bertahun-tahun kita bersama, apa kau tega meninggalkan aku? Aku sudah putus dengannya. Mulai sekarang aku berjanji hanya akan mencintaimu. Kita menikah akhir tahun ini, ya? Maaf. Aku sudah menikah. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, Nyonya, kau sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin kau menikah dengan pria lain? Kau sengaja menipuku, bukan? Meskipun kau pernah bersama si Yoshen, dia juga tidak mungkin menikahimu. Bahkan keluarga Chen pun meremehkan asal-usulmu. Apalagi keluarga Shen. Kau pikir semua orang sepertimu, yang mementingkan keuntungan? Lepaskan. Kau pikir semua orang sama sepertimu, mementingkan diri sendiri? Lepaskan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku yakin kau membohongiku. Kau tidak percaya, ya? Sekarang aku akan pergi ke Hotel Ruijia bersama suamiku. Mau ikut dan melihat sendiri? Baiklah, kecuali jika aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kalau tidak, aku sama sekali tidak akan percaya. Shen Li Bai menungguku di depan Hotel Ruijia. Aku ingin melihat kamar bersamamu. Bukan itu maksudku. Lupakan saja. Baiklah. Sekarang kau percaya, kan? Atau masih menipuku? Jika kau tidak percaya, kakakku akan pergi ke hotel saja. Baiklah, pergi saja pergi. Benar juga. Kau benar-benar tidak mau. Bermuka dua, kau bahkan tidak bisa berbohong. Orang sehebat Tuan Shen, bagaimana mungkin akan pergi ke Ruijia? Dia paling tidak menginap di suite presidensial Hotel Bintang 5. Jangan coba-coba menipuku. Apa aku benar-benar harus pergi ke hotel dengan mantan pacarku dan pacarku sekarang? Hei, Ning. Meskipun aku bangkrut, tapi aku tetap lebih baik daripada pria yang mengajakmu ke hotel murah seperti Ruijia, kan? Sejak saat kau selingkuh, Chen Shigang, kita sudah tidak mungkin lagi. Kau memang masih marah. Kamu marah berarti kamu masih mencintaiku. Tenang saja, mulai sekarang hanya kamu satu-satunya wanita untukku. Tidak perlu berbohong padaku dengan mengatakan sudah menikah. Jangan sok tahu. Suamiku hanya terlambat sedikit. Lalu mengapa kamu tetap berkeras berbohong padaku? Aku tulus meminta kita balikan. Anggap saja semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah ada. Apakah kita bisa seperti dulu lagi? Apakah kita bisa seperti dulu lagi? Chen Shikang, berhentilah bermimpi. Aku sudah mengakhirinya. Chen Shikang, sepertinya pelajaran dari keluarga Shen masih belum cukup untukmu. Istriku, Shen Tianbai, berani kau sentuh? Shen. Direktur Shen. Chen Shigang sudah ada di depanmu. Kau tidak masih mengira aku sedang menipumu, kan? Sekarang aku akan pergi ke hotel dengan suamiku untuk mendiskusikan hidup dan membuka pengetahuan baru. Kau tidak ingin ikut kami naik ke atas, kan? Mendiskusikan hidup, membuka pengetahuan baru. Nyonya Shen, ini peringatan untukku, ya? Chen Zikang terus mengejar-ngejar saya. Agar dia menyerah. Saya terpaksa melakukan ini. Cara ini cukup bagus.
Malam ini kita coba.